Bapak dan Ibu di usia senja, pagi hari sering terasa berbeda. Ada yang bangun dengan hati tenang, ada pula yang terbangun dengan perasaan hampa, sepi, atau tubuh yang terasa lebih berat dari biasanya. Bagi seorang perempuan usia 60 tahun ke atas, pagi bukan lagi sekadar awal hari, tetapi cermin dari harga diri, ketenangan batin, dan rasa percaya diri. Cara kita memulai pagi diam-diam menentukan bagaimana kita memandang diri sendiri sepanjang hari. Secara psikologis, saat usia bertambah, peran hidup banyak berubah. Anak-anak sudah dewasa, pasangan mungkin sudah tiada atau tidak sekuat dulu, dan perhatian dari orang lain tidak lagi seperti masa muda. Di titik ini, otak dan hati sangat membutuhkan rasa kendali. Pagi hari menjadi waktu paling penting karena disitulah lansia bisa menanamkan perasaan, saya masih berharga, saya masih punya kendali atas hidup saya. Di sebuah kampung kecil, hiduplah Bu Rahayu, 67 tahun. Setelah pensiun dan anak-anaknya pindah, ia sering merasa dirinya tidak lagi penting. Setiap pagi ia bangun tanpa semangat, hanya duduk memandang halaman. Sampai suatu hari ia mulai mengubah kebiasaan paginya sedikit demi sedikit. Ia menata rambutnya rapi, menyeduh teh dengan tenang, dan membuka jendela sambil menarik napas panjang. Hal sederhana itu membuatnya merasa, saya masih seorang perempuan yang layak dihormati. Dan Bapak dan Ibu yang menonton ini, dari mana Anda menyimak? Apakah dari Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, Yogyakarta, atau mungkin dari luar negeri? Setiap kota punya cerita, tapi perasaan di usia senja seringkali sama. Kita semua ingin merasa tenang, dihargai, dan tetap anggun di mata diri sendiri dan keluarga. Kebiasaan pagi yang terlihat kecil ini, jika dibiarkan akan berdampak besar. Lansia yang memulai hari dengan acak dan tanpa arah, lebih mudah merasa tidak berguna, lebih cepat lelah, dan lebih sensitif secara emosi. Sebaliknya, perempuan yang punya rutinitas pagi yang menenangkan akan lebih stabil secara mental, lebih percaya diri, dan lebih dihormati oleh orang-orang di sekitarnya, karena aura ketenangan itu terpancar dari sikapnya. Jadi Bapak dan Ibu, 10 kebiasaan kecil yang akan kita bahas bukan tentang kecantikan luar, tetapi tentang kecantikan batin yang membuat seorang perempuan usia 60 plus terlihat anggun tanpa harus berusaha keras. Disinilah ketenangan dan kepercayaan diri lahir, bukan dari pujian orang lain, tetapi dari cara kita memulai hari dengan penuh kesadaran dan rasa hormat pada diri sendiri. Bapak dan Ibu, banyak perempuan di usia 60 tahun ke atas terbangun pagi dengan perasaan gelisah. Tubuh belum sepenuhnya siap, pikiran sudah dipenuhi kekhawatiran, dan hati terasa tidak tenang. Padahal, cara kita membuka mata di pagi hari sangat memengaruhi bagaimana kita memandang diri sendiri sepanjang hari. Bangun dengan tergesa-gesa membuat seorang perempuan merasa hidupnya terus dikejar, bukan dijalani dengan anggun. Secara psikologis, di usia senja sistem saraf lebih sensitif. Ketika kita bangun dengan terburu-buru, otak menerima sinyal bahaya dan tekanan. Hormon stres langsung meningkat, membuat jantung berdebar, emosi mudah naik, dan rasa percaya diri menurun. Inilah sebabnya banyak lansia merasa mudah lelah atau tersinggung sejak pagi. Bukan karena masalah besar, tapi karena tubuhnya diajak berlari saat baru bangun. Ada kisah Bu Lestari, 65 tahun, seorang janda yang tinggal bersama anaknya. Ia dulu selalu bangun dengan panik, takut mengganggu, takut dianggap merepotkan. Ia langsung meloncat dari tempat tidur dan mulai bekerja. Tapi hatinya selalu terasa kecil. Suatu hari ia memutuskan untuk bangun lebih pelan, duduk sejenak, menarik napas, dan berkata dalam hati, "Aku masih berharga." Sejak itu, sikapnya berubah, lebih tenang dan lebih dihormati. Jika kebiasaan terburu-buru ini dibiarkan, dampaknya sangat panjang. Tubuh akan cepat lelah, tekanan darah mudah naik, dan emosi menjadi tidak stabil. Dalam hubungan keluarga, perempuan lansia yang selalu terlihat gelisah sering dianggap cerewet atau mudah marah, padahal yang sebenarnya terjadi adalah kelelahan mental sejak pagi. Ini bisa perlahan merusak rasa hormat dan kehangatan di rumah. Namun ketika seorang perempuan usia 60 plus memilih bangun dengan tenang, ia sedang mengirim pesan pada dirinya sendiri bahwa hidupnya masih layak dijalani dengan penuh martabat. Ia tidak sedang dikejar waktu, tetapi sedang menyambut hari dengan kebijaksanaan.
Inilah sikap batin yang membuat seorang perempuan tampak anggun meski tanpa riasan. Bangun tanpa terburu-buru adalah kebiasaan kecil yang memberi pesan besar. Saya tidak kalah oleh usia. Dan jika bapak dan ibu merasa kebiasaan ini menyentuh hati, silakan simpan atau bagikan pada orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak perempuan di usia senja bisa memulai harinya dengan lebih tenang dan penuh harga diri. Bapak dan ibu di usia senja sering muncul perasaan, untuk apa saya berdandan atau merapikan diri, toh tidak kemana-mana. Kalimat ini terdengar sepele, tetapi di baliknya tersembunyi rasa lelah dan perlahan-lahan menurunnya harga diri. Bagi perempuan usia 60 tahun ke atas, cara merawat diri di pagi hari bukan soal penampilan, melainkan tentang bagaimana ia menghargai dirinya sendiri. Secara psikologis, saat seorang perempuan berhenti merapikan diri, otak menangkap sinyal bahwa dirinya sudah tidak penting. Ini bukan soal lipstik atau pakaian bagus, tapi soal sikap batin. Ketika seseorang menyisir rambut, mencuci wajah, dan memakai baju bersih dengan niat baik, otak menerima pesan, saya layak diperhatikan. Inilah dasar dari rasa percaya diri yang tenang. Kita bisa belajar dari kisah Bu Sulastri, 70 tahun, seorang nenek yang tinggal sendiri. Setelah suaminya wafat, ia sering hanya memakai daster kusam sepanjang hari. Ia merasa hidupnya sudah lewat. Namun suatu pagi ia mulai merapikan rambut dan memakai baju bersih setiap hari. Ia berkata pelan, "Saat bercermin saya merasa masih seorang perempuan, bukan sekadar orang tua yang menunggu waktu." Jika kebiasaan merapikan diri ini ditinggalkan, dampaknya bisa sangat dalam. Perempuan lansia menjadi lebih mudah merasa tidak berguna, enggan bertemu orang, dan perlahan menarik diri dari dunia. Hal ini memengaruhi hubungan dengan anak dan cucu, karena mereka merasakan energi yang murung dan kurang percaya diri dari dirinya. Sebaliknya, ketika seorang perempuan usia 60 plus tetap merapikan diri setiap pagi, ia sedang menjaga jiwanya tetap hidup. Ia tidak sedang mengejar pujian, tetapi menjaga martabat. Anak-anak dan orang sekitar pun lebih mudah menghormati dan menyayanginya, karena sikapnya memancarkan ketenangan dan rasa cukup. Merawat diri di pagi hari adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Kebiasaan kecil ini membuat seorang perempuan terlihat anggun tanpa harus berusaha keras. Karena anggun sejati bukan datang dari kosmetik, tetapi dari cara seseorang memperlakukan dirinya dengan penuh hormat. Bapak dan ibu di usia senja banyak perempuan memulai pagi dengan pikiran yang langsung berlarian. Memikirkan anak, cucu, keuangan, kesehatan, atau masa depan yang terasa tidak pasti. Padahal hati yang belum tenang di pagi hari akan membawa beban itu sepanjang hari. Bagi perempuan usia 60 plus, meluangkan beberapa menit untuk duduk diam bukanlah kemalasan, melainkan kebutuhan jiwa. Secara psikologis, otak lansia membutuhkan waktu transisi dari tidur ke kesadaran penuh. Jika langsung diisi dengan kekhawatiran atau kesibukan, sistem saraf menjadi tegang. Duduk diam, menarik napas perlahan, dan menyadari keberadaan diri sendiri membantu menurunkan gelombang stres. Ini membuat pikiran lebih jernih dan emosi lebih stabil, sehingga sikap yang keluar pun lebih lembut dan anggun. Ada cerita tentang Bu Nur, 68 tahun, yang setiap pagi selalu cemas memikirkan anak-anaknya. Ia merasa hidupnya penuh kegelisahan. Sejak ia mulai duduk diam 5 menit setiap pagi sambil menarik napas dan berdoa, ia merasa hatinya lebih lapang. Ia berkata, "Saya tidak bisa mengendalikan semua hal, tapi saya bisa menenangkan diri saya sendiri. Jika kebiasaan menenangkan diri ini tidak ada, dampaknya akan terasa panjang." Perempuan lansia menjadi lebih mudah marah, lebih cepat lelah, dan lebih sensitif terhadap kata-kata orang lain. Dalam keluarga, ini bisa membuat hubungan terasa tegang dan kurang hangat, meski tidak ada masalah besar. Sebaliknya, perempuan yang memulai hari dengan hati yang tenang memancarkan aura yang menyejukkan. Anak, menantu, dan cucu lebih nyaman berada di dekatnya. Bukan karena ia banyak bicara, tetapi karena kehadirannya terasa damai. Inilah salah satu sumber kewibawaan sejati di usia senja. Menarik napas dan duduk diam di pagi hari adalah cara lembut untuk berkata pada diri sendiri, "Aku aman, aku cukup, dan aku siap menjalani hari ini." Dari sinilah ketenangan dan keanggunan batin tumbuh tanpa perlu dipaksa. Bapak dan ibu banyak perempuan di usia 60 tahun ke atas bangun pagi dengan daftar keluhan di dalam hati.
tubuh yang mulai nyeri, usia yang bertambah, anak yang jarang datang, atau keadaan yang tidak seperti dulu. Tanpa disadari, kebiasaan ini membuat pagi terasa berat. Padahal cara kita memulai hari akan menentukan apakah hati terasa lapang atau justru semakin sesak. Secara psikologis, otak lansia sangat dipengaruhi oleh pikiran pertama di pagi hari. Jika yang muncul adalah keluhan, tubuh akan memproduksi lebih banyak hormon stres. Namun jika yang muncul adalah rasa syukur, meski kecil, otak akan mengirim sinyal aman dan tenang. Inilah yang membuat perasaan lebih stabil dan wajah pun terlihat lebih lembut. Bu Kartini, 72 tahun, pernah merasa hidupnya tinggal menunggu. Setiap pagi ia mengeluh tentang kesepian. Sampai suatu hari ia mulai menyebut 3 hal yang ia syukuri setiap bangun tidur, seperti masih bisa berjalan, masih bisa melihat matahari, dan masih bisa minum teh hangat. Ia berkata, "Sejak itu saya merasa hidup masih mau memeluk saya. Jika kebiasaan mengeluh terus dipelihara, dampaknya akan besar. Hati menjadi pahit, tubuh terasa lebih cepat lelah, dan hubungan dengan keluarga menjadi lebih kaku. Orang-orang di sekitar pun sulit merasa nyaman karena energi yang keluar selalu berupa keluhan. Sebaliknya, perempuan usia 60 plus yang membiasakan rasa syukur memancarkan ketenangan yang membuat orang lain ingin berada di dekatnya. Anak-anak lebih senang berbagi cerita, dan cucu merasa hangat di dekatnya. Bukan karena hidupnya sempurna, tapi karena sikap batinnya lapang. Rasa syukur di pagi hari adalah kebiasaan kecil yang mengubah seluruh warna hari. Dari sinilah lahir wajah yang lebih cerah, hati yang lebih ringan, dan keanggunan yang tidak dibuat-buat, tetapi tumbuh alami dari kedalaman jiwa. Bapak dan Ibu, di usia senja, banyak perempuan merasa tubuhnya sudah terlalu tua untuk digerakkan. Rasa nyeri, lelah, dan takut jatuh membuat mereka memilih diam. Padahal diam terlalu lama justru membuat tubuh semakin kaku dan jiwa semakin murung. Bagi perempuan usia 60 plus, gerakan kecil di pagi hari adalah tanda bahwa dirinya masih hidup dan berdaya. Secara psikologis, ketika tubuh bergerak, otak melepaskan zat-zat yang membuat perasaan lebih ringan. Gerakan lembut seperti berjalan pelan, meregangkan tangan, atau berdiri sambil menarik napas memberi sinyal pada otak bahwa diri ini masih kuat. Ini meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi rasa takut yang sering muncul di usia tua. Bu Melati, 66 tahun, dulu selalu takut bangun dari kursi. Ia merasa dirinya rapuh. Suatu hari ia mulai berdiri setiap pagi, mengangkat tangan, dan berjalan kecil di halaman. Ia berkata, "Ternyata tubuh saya masih mau diajak hidup." Sejak itu wajahnya lebih cerah dan sikapnya lebih tegap. Jika kebiasaan tidak bergerak terus berlangsung, dampaknya bukan hanya pada fisik tetapi juga pada harga diri. Perempuan lansia menjadi merasa tidak mampu, bergantung, dan tidak berdaya. Ini membuat mereka lebih mudah merasa rendah diri dan tidak percaya diri di depan keluarga. Sebaliknya, ketika seorang perempuan usia 60 plus rutin menggerakkan tubuhnya dengan lembut, ia sedang menegaskan bahwa dirinya masih kuat dan layak dihormati. Sikap tubuh yang lebih tegak dan gerak yang lebih yakin akan memengaruhi cara orang lain memandangnya. Gerakan kecil di pagi hari bukan tentang olahraga berat, tetapi tentang menghormati tubuh. Dari kebiasaan sederhana ini, keanggunan dan rasa percaya diri tumbuh, bukan karena tubuh muda, tetapi karena jiwa yang tidak menyerah pada usia. Bapak dan Ibu, banyak perempuan di usia 60 plus merasa hari-harinya kosong. Bangun pagi tanpa rencana membuat waktu terasa panjang dan hati terasa hampa. Padahal, pikiran manusia butuh arah agar merasa hidupnya masih berarti. Menyusun niat kecil di pagi hari adalah cara lembut untuk mengatakan pada diri sendiri bahwa hari ini masih layak dijalani dengan penuh makna. Secara psikologis, ketika seseorang punya tujuan meski kecil, otak merasa lebih aman dan lebih terarah. Lansia yang bangun tanpa niat sering merasa gelisah, sedangkan mereka yang punya 1 atau 2 hal sederhana untuk dilakukan akan merasa lebih berdaya. Ini sangat berpengaruh pada rasa percaya diri dan kestabilan emosi. Bu Siti, 71 tahun, sering berkata bahwa hari-harinya seperti mengalir tanpa arti. Sampai suatu pagi ia mulai menulis niat kecil, seperti menyiram bunga atau menelepon cucu. Ia berkata, "Sekarang saya punya alasan untuk bangun." Niat sederhana itu membuat hidupnya terasa lebih ringan. Jika kebiasaan hidup tanpa arah terus berlanjut, dampaknya bisa serius.
perempuan lansia akan lebih mudah merasa tidak berguna, kehilangan semangat, dan merasa dirinya hanya menunggu waktu. Ini bisa memengaruhi kesehatan mental dan hubungan dengan keluarga. Sebaliknya, perempuan yang menyusun niat di pagi hari memancarkan rasa hidup yang utuh. Anak dan cucu melihatnya sebagai pribadi yang masih aktif dan bermakna. Inilah salah satu sumber kewibawaan yang tidak bisa dibuat-buat. Menyusun niat kecil adalah kebiasaan yang menghidupkan kembali rasa berarti. Dari sini keanggunan dan ketenangan lahir bukan karena usia muda, tetapi karena jiwa yang masih ingin hidup dengan penuh kesadaran. Bapak dan Ibu, di usia senja kata-kata memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang kita sadari. Banyak perempuan tidak bermaksud menyakiti, tetapi karena kelelahan batin dan kebiasaan lama, nada bicara menjadi tajam. Padahal, kelembutan dalam berbicara adalah salah satu ciri utama perempuan yang anggun dan dihormati. Secara psikologis, ketika seseorang berbicara dengan nada keras atau penuh keluhan, otak orang yang mendengarnya akan bersikap defensif. Ini membuat hubungan menjadi kaku. Sebaliknya, nada yang lembut membuat orang lain merasa aman. Bagi perempuan usia 60+, cara berbicara menentukan apakah kehadirannya menenangkan atau justru menegangkan. Bu Aminah, 73 tahun, dulu sering tidak sadar bahwa suaranya terdengar keras. Anak dan menantunya sering menjaga jarak. Setelah ia mulai berbicara lebih pelan dan memilih kata dengan hati-hati, suasana rumah berubah. Ia berkata, "Sekarang mereka lebih betah dekat saya. Jika kebiasaan bicara keras dan mengeluh terus dibiarkan, dampaknya akan merusak hubungan." Anak dan cucu merasa lelah secara emosional, meski tetap sayang. Ini perlahan mengikis rasa hormat dan kedekatan. Sebaliknya, perempuan yang menjaga kata-kata dan nadanya akan terasa lebih berwibawa. Orang lain mendengarkan bukan karena takut, tetapi karena hormat. Inilah keanggunan yang datang dari dalam. Menjaga ucapan adalah bentuk kebijaksanaan di usia senja. Dari mulut yang lembut, lahir hubungan yang hangat, hati yang damai, dan rasa percaya diri yang tidak tergoyahkan oleh usia. Bapak dan Ibu, banyak perempuan di usia 60+ merasa harus selalu hadir untuk orang lain. Untuk anak, cucu, tetangga, atau siapapun yang membutuhkan. Niatnya mulia, tetapi jika tidak memberi ruang untuk diri sendiri, hati bisa menjadi lelah. Perempuan yang anggun dan percaya diri justru tahu kapan harus memberi dan kapan harus beristirahat. Secara psikologis, manusia membutuhkan batas yang sehat. Lansia yang selalu mengorbankan diri cenderung merasa tidak dihargai. Ini bukan karena orang lain jahat, tetapi karena dirinya sendiri tidak memberi sinyal bahwa ia juga penting. Memberi ruang pada diri sendiri membantu menjaga harga diri dan kestabilan emosi. Bu Endang, 69 tahun, dulu selalu menuruti semua permintaan keluarga. Lama-kelamaan ia merasa kosong dan mudah tersinggung. Setelah ia mulai meluangkan waktu untuk membaca dan beristirahat, ia merasa lebih tenang. Ia berkata, "Saya belajar bahwa merawat diri bukanlah egois. Jika kebiasaan mengabaikan diri sendiri terus berlangsung, dampaknya akan terasa pada kesehatan dan hubungan." Perempuan lansia bisa menjadi mudah marah, lelah, dan merasa tidak dihargai, meski orang lain tidak bermaksud demikian. Sebaliknya, perempuan yang memberi ruang pada dirinya memancarkan keseimbangan. Anak-anak dan orang di sekitarnya justru lebih menghormatinya, karena ia terlihat utuh dan tidak bergantung secara emosional. Memberi ruang untuk diri sendiri adalah kebiasaan kecil yang menjaga jiwa tetap segar. Dari sini lahir ketenangan, keanggunan, dan rasa percaya diri yang tidak pudar meski usia terus bertambah. Bapak dan Ibu, sepanjang pembahasan ini kita melihat bahwa keanggunan seorang perempuan di usia 60 tahun ke atas tidak lahir dari riasan atau bentuk tubuh, melainkan dari cara ia memperlakukan dirinya setiap pagi. Dari bangun tanpa tergesa, merapikan diri, menenangkan hati, bersyukur, menggerakkan tubuh, menyusun niat, menjaga kata, hingga memberi ruang untuk diri sendiri. Semua kebiasaan kecil itu membentuk jiwa yang tenang dan penuh harga diri. Secara psikologis, kebiasaan-kebiasaan ini menanamkan pesan kuat di dalam diri. Aku masih berharga. Di usia senja, ketika peran dan perhatian dari luar mulai berkurang, pesan inilah yang menjaga mental tetap kuat. Tanpa kebiasaan ini, seorang perempuan mudah merasa tak lagi penting. Dengan kebiasaan ini,
ia tetap berdiri tegak sebagai pribadi yang utuh dan dihormati. Kita sudah melihat dari kisah-kisah nyata bahwa perempuan yang memulai hari dengan kesadaran dan kelembutan akan terlihat lebih anggun dalam sikap, lebih hangat dalam hubungan, dan lebih percaya diri menghadapi perubahan hidup. Bukan karena hidupnya tanpa masalah, tetapi karena hatinya tidak lagi terombang-ambing oleh masalah. Dampak jangka panjangnya sangat nyata. Kesehatan mental lebih stabil, hubungan dengan anak dan cucu lebih hangat, dan rasa harga diri tetap terjaga. Perempuan seperti ini tidak perlu menuntut perhatian, karena kehadirannya sendiri sudah membawa ketenangan yang membuat orang ingin mendekat. Bapak dan ibu menjadi anggun di usia senja bukan berarti berpura-pura kuat. Justru ini tentang berdamai dengan usia, merawat diri dengan lembut, dan menjalani hari dengan kesadaran. Dari situlah lahir ketenangan yang membuat wajah lebih bercahaya dan hati lebih damai. Dan jika rangkaian pembahasan ini terasa menemani perjalanan hidup Anda, semoga kita bisa terus belajar bersama di ruang ini. Dengan cara itu, kita tidak hanya menua, tetapi bertumbuh menjadi pribadi yang lebih bijak, lebih tenang, dan lebih penuh makna.